Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah identitas bersama atau kolektif yang melekat pada kelompok dan diperoleh melalui proses interaksi antar anggota kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok lain disertai dengan adanya kesadaran, tindakan, dan adanya tujuan bersama. Identitas nasional sama dengan kepribadian bangsa. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu sejarah, kebudayaan, suku bangsa, bahasa, dan agama. Pancasila menjadi karakter bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang artinya Pancasila digunakan sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari, ways of life, dan Pancasila menjadi arah semua aktivitas kehidupan dan kebudayaan di berbagai bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai agama, yang kedua, nilai budaya, dan yang ketiga, nilai adat istiadat. Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Driyakara menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak didahului rumusan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama yaitu hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing. Yang ketiga yaitu tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Artinya, mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Yang kedua, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama. Yang kedua yaitu tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Yang ketiga, aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang satu yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima,
suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersifat boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ke-10, suka bekerja keras. Yang ke-11, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir adalah bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Hakikat negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Terdapat 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu 1. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. 2. Unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Dan yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Sebagaimana konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Indonesia, antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengaruh Pancasila terhadap negara. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep-konsep negara komunis. Adapun tujuan negara yaitu kemerdekaan, keagungan, kepastian hidup dan keamanan serta ketertiban, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Secara historis, Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. Secara sosiologis, Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia sendiri, dan secara politis, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sifat pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat objektif. Barang siapa yang melanggar sila-sila Pancasila sebagai dasar negara akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, imperatif. Artinya, mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan berbagai norma tertinggi dalam negara serta sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Dinamika dan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di era reformasi, Pancasila dianggap tabu karena seakan menyangkut Orde Baru sehingga masyarakat melupakan nilai Pancasila dan terjadi penyimpangan atas nama hak asasi manusia dan demokrasi. Untuk itu, pendekatan indoktrinasi tidak sesuai lagi untuk menumbuhkan kesadaran berpancasila, namun pendekatan edukatif, reaktif, reflektif, futuristik, aplikatif, fungsional, serta pendidikan multikultural menurut Wildan 2009.